Konon dahulu kala, gunung ajaib itu bukanlah gunung ajaib. Namun tiba-tiba suatu hari, dengan sebuah penglihatan dari langit, energi iblis yang tak terhitung jumlahnya menghantui gunung ajaib itu. Dan asal mula segalanya adalah daerah terlarang di gunung ajaib itu. Apa yang terjadi di daerah terlarang di gunung ajaib itu? Para monster di gunung iblis itu tidak tahu, dan bahkan tidak ada seorang pun yang tahu tentang seluruh dunia kultivasi. Orang-orang hanya tahu bahwa gunung ajaib itu telah terbentuk selama jutaan tahun. Jutaan tahun, itu adalah waktu yang sangat lama. Banyak hal yang berangsur-angsur menghilang di alam pemahaman dengan kematian atau kenaikan biksu itu, dan musnah dalam sungai sejarah yang panjang. Setelah Murongyu diledakkan ke daerah terlarang di Gunung Iblis, cahaya ungu dari pakaian Parisutra ungu itu sudah tertutup oleh energi iblis yang kaya. Dan Murongyu bahkan lebih enggan untuk hidup atau mati. Melihat Murongyu diledakkan ke daerah terlarang di Gunung Iblis, para monster di sekitarnya tidak berani menyeberangi kolam guntur. Karena mereka semua tahu bahwa langkah ini dapat membunuh mereka. Semakin banyak monster, tetapi mereka semua hanya berkumpul di pinggiran area terlarang, menatap area terlarang di depan mereka dengan linglung. Biksu ras manusia itu takut bahwa dia akan mati sejak lama. Semua monster berpikir begitu. Bagaimanapun, itu adalah area terlarang yang terkenal kejam. Pada saat ini, beberapa monster humanoid muncul di luar area terlarang. Melihat semua ini, mereka semua mengerutkan kening. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menginginkan senjata ajaib Murongyu. Dan monster yang mengejar Murongyu adalah bawahan mereka. Meskipun mereka dibatasi oleh pria ganas itu dan tidak dapat melakukan apapun, mereka semua meluncurkan bawahan mereka untuk mencegat Murongyu. Namun, Murongyu tampaknya diberkati oleh surga, bahkan jika dia menggunakan binatang buas dari periode detak jantung, dia tidak dapat membunuhnya, kultivator pembangun fondasi kecil ini. Jika masalah ini menyebar, saya khawatir Murongyu akan mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Murongyu meninggal di area terlarang. Melihat area terlarang tempat energi iblis berlama-lama, banyak raja monster yang kuat mengerutkan kening dalam-dalam, dan wajah mereka kesakitan. Murongyu meninggal begitu saja. Intinya adalah bahwa harta karun itu juga tertinggal di tanah terlarang. Karena monster tidak pandai memurnikan senjata dan alkimia, senjata sihir dan senjata sihir sangat langka bagi monster. Terlebih lagi, harta karun milik Murongyu yang tidak takut pada Tianma. Jika mereka mendapatkan harta karun ini, maka kekuatan mereka akan meningkat tajam, dan mereka akan lebih percaya diri saat melewati malapetaka di masa depan. Perlu dipahami bahwa meskipun monster itu kuat, tidak semua orang ingin menjadi seperti Macho dan memperlakukan melewati perampokan sebagai masalah sepele. Sebagian besar monster akan hancur sampai mati saat melewati masa kesengsaraan. Ada sangat sedikit monster yang dapat bertahan hidup dari 40 atau 9 kesengsaraan. Karena itu, mereka semua sangat menginginkan harta karun milik Murongyu ini. Kecuali harta karun yang tidak takut pada kekuatan yang dahsyat, ada harta karun lain pada anak ini. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa memasuki Gunung Iblis, dan dia tidak akan bisa menyerap energi iblis. Awalnya, banyak raja monster hanya mengetahui senjata ajaib pada diri Murongyu yang tidak takut pada kekuatan surga. Namun, Murongyu telah berada di Gunung Iblis selama lebih dari setengah tahun. Namun, Murongyu tidak tampak kelelahan. Bahkan jika seorang biksu masuk ke sini selama masa transformasi manusia, dia tidak akan dapat menyerap kekuatan untuk berlatih di sini. Tanpa tambahan vitalitas langit dan bumi, bahkan seorang biksu di tahap transformasi akan mengalami hari ketika kekuatannya habis. Jelas, ini tidak akan terjadi pada Murongyu. Oleh karena itu, banyak raja monster berspekulasi bahwa Murongyu memiliki harta karun yang dapat menyerap energi iblis dan mengubahnya menjadi kekuatan. Tidaklah buruk bagi Murongyu untuk memiliki harta karun seperti itu. Yang mengerikan adalah, apakah umat manusia juga memiliki banyak harta karun seperti itu? Jika harta karun ini diperoleh oleh para master dari periode transformasi umat manusia, maka para biksu manusia dapat melakukan perjalanan ke dan dari gunung ajaib. Pada saat itu, monster di gunung ajaib akan menjadi sangat berbahaya.
Lagi pula, alasan mengapa para biksu manusia tidak berani masuk jauh ke dalam gunung ajaib adalah karena tidak ada cara untuk mengisi kembali kekuatan mereka di sini. Oleh karena itu, sejak saat itu, banyak raja monster yang tidak mengingini harta karun Murong Yu yang tidak takut dengan kekuatan langit, juga telah keluar karena harta karun ini. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Murong Yu tidak memiliki harta karun ini. Hanya ada satu Hetu Luoshu, dan fisiknya yang istimewa. Sebenarnya, jika berita tentang Hetu Luoshu bocor, maka seluruh dunia akan terguncang dan darah akan mengalir ke dunia. Kamu masuklah. Seorang pria parubaya jangkung dengan cahaya keemasan samar di sekujur tubuhnya menunjuk ke monster di sebelahnya dalam tahap out of aperture dan berkata dengan suara yang dalam. Ini adalah Raja Singa Emas, monster di tengah kesengsaraan, sangat kuat. Monster buas yang disebut keluar dari tahap orifis itu gemetar seluruh tubuhnya, tetapi dia tidak berani melawan, sehingga dia hanya bisa mendengus dan melangkah ke tanah terlarang. Apa? Aus.com. Saat monster ini melangkah ke tanah terlarang, energi iblis di dalamnya dengan cepat beredar. Kemudian saya hanya mendengar teriakan dari monster ini. Pada saat yang sama, banyak monster di luar area terlarang hanya melihat awan kabut darah terbang. Monster-monster di tahap out of aperture sudah terpelintir menjadi awan kabut darah. Melihat pemandangan ini, banyak monster-monster terkejut, dan satu persatu melangkah mundur dengan ngeri. Mereka tidak berani untuk terus mendekati tanah terlarang, karena takut dicekik oleh energi iblis itu dan menjadi kabut darah. Masuklah dan lihatlah. Raja Singa Emas memandang dengan acuh tak acuh pada monster yang mengganggu di sampingnya. Raja Agung. Monster-monster ini telah berubah, dan dia menatap Raja Singa Emas dengan ngeri di wajahnya. Raja Singa Emas mendengus dingin, dan tiba-tiba menangkap monster-monster yang mengganggu itu, dan kemudian melemparkannya langsung ke atas tanah terlarang. Apa? Setelah berteriak, monster buas di tahap pengalihan juga langsung hancur menjadi awan darah, dan yang mati tidak bisa mati lagi. Monster buas di dekat Raja Singa Emas membuat "Swish" dan mundur dengan keras. Saya takut saya akan ditangkap oleh Raja Singa Emas dan dilemparkan ke tanah terlarang. Bahkan monster buas di tahap pengalihan pun terpelintir menjadi awan darah dalam sekejap, jadi bagaimana dengan Murong Yu yang baru saja berada di tahap tengah pembangunan fondasi? Tahap pengalihan, bahkan di ranah kultivasi, dianggap sebagai master di satu sisi, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada tahap fondasi. Bahkan mereka tidak bisa menahan cekikan tanah terlarang, apalagi Murong Yu. Di mata monster-monster ini, Murong Yu sudah mati. Sayang sekali harta karun itu jatuh di area terlarang. Di luar area terlarang, banyak monster, dan bahkan banyak raja monster, menggelengkan kepala dan mendesah. Sayang sekali harta karun itu. Sebenarnya, apakah Murong Yu benar-benar mati? Pada hari itu, Murong Yu langsung menuju ke area terlarang Gunung Iblis. Energi iblis di sini, yaitu kekuatan kekacauan, sangat kuat. Jika dia adalah seorang biksu biasa, dia akan terjepit sampai mati jika dia bahkan tidak bisa bernapas di sini. Namun, Murong Yu sendiri adalah benda langit yang kacau, dengan fisik yang sama dengan kekacauan, yang dapat sepenuhnya menyerap kekuatan kekacauan. Oleh karena itu, apa yang disebut area terlarang ini adalah area terlarang untuk semua monster di Gunung Iblis, tetapi bagi Murong Yu, itu tidak demikian. Saat dia diledakkan ke area terlarang, Murong Yu mengonfirmasi hal ini. Murong Yu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung melesat ke tanah terlarang, menghantam puncaknya. Kekuatan besar itu menghancurkan lubang besar berbentuk manusia di tanah. Saat Murong Yu memasuki area terlarang, Zishu Xianyi secara otomatis masuk ke tubuh Murong Yu. Karena setelah memasuki area terlarang, Zishu Xianyi tidak memiliki ancaman hidup semacam itu. Setelah merasa bahwa Murong Yu tidak dalam bahaya, Zishu Xianyi secara alami tidak akan melepaskan cahaya ungu untuk melindungi Murong Yu, kecuali jika Murong Yu secara aktif mengaktifkan Zishu Xianyi. Murong Yu, yang terbanting ke tanah, hendak segera bangkit dan pergi dari sini pada awalnya. Namun, dia segera menemukan bahwa, tepat di luar area terlarang, semua monster yang hanya beberapa langkah jauhnya telah berhenti. Segera, Murong Yu menyembunyikan sosoknya dan mendengarkan. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia telah memasuki tanah terlarang Gunung Iblis.
Murong Yu sedikit terkejut ketika dia mendengar bahwa dia benar-benar telah memasuki area terlarang. Yang disebut tanah terlarang itu pastilah tempat yang penuh bahaya. Namun, pada saat ini, Raja Singa Emas baru saja kehilangan 2 monster dan masuk. Melihat 2 monster yang kekuatannya tidak diketahui seberapa kuat darinya langsung berubah menjadi kabut darah, Murong Yu terkejut. Ada apa? Murong Yu terkejut dan mengaktifkan Zishu Xianyi, berdiri diam, melihat sekeliling dengan sedikit ketidakpastian. Semuanya di sini penuh dengan kekuatan kacau, dan kamu adalah benda langit yang kacau. Kekuatan kacau ini seharusnya tidak memiliki efek buruk padamu. Jika tidak, saat kamu masuk, kamu akan seperti 2 monster itu, berubah menjadi awan darah. Sekarang, kata Hetu. Murong Yu merenung, merasa bahwa sepertinya memang begitu. Namun, untuk berhati-hati, Murong Yu masih tidak menarik kembali pakaian peri Zishu. Setelah waktu yang lama, Murong Yu akhirnya merasa bahwa kekuatan kacau di sini tidak akan menyakitinya, dan kemudian mengambil kembali pakaian peri sutra ungu. Setelah memastikan bahwa monster di luar tidak berani melangkah ke kolam guntur, Murong Yu berjalan menuju kedalaman area terlarang. Di sebuah gunung sekitar beberapa ratus mil jauhnya dari area terlarang, Murong Yu duduk bersila di sini, membuka tubuh dan pikirannya, menyerap sepenuhnya kekuatan chaos yang tak terbatas dan kaya. Seperti ikan paus yang menelan air, ketika Murong Yu menjalankan catatan tubuh surgawi chaos, kekuatan chaos di sekitarnya dengan cepat mengalir ke dalam dirinya seperti aliran air sungai. Luka di tubuh Murong Yu sembuh dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan tidak butuh waktu lama untuk kembali normal. Selain itu, kekuatan chaos yang tak terbatas langsung memasuki meridian tubuh Murong Yu. Yang dibutuhkan hanyalah gerakan hatinya, dan kekuatan kacau ini langsung terintegrasi dengan kekuatan Murong Yu, yang bahkan berkali-kali lipat lebih kuat dari kekuatan asli Murong Yu. Segera, kekuatan di tubuh Murong Yu mencapai titik ekstremnya, membengkakkan seluruh meridian. Pada saat ini, Murong Yu terkejut menemukan bahwa dia baru saja menerobos alam belum lama ini, dan tampaknya ada tanda-tanda terobosan lagi. Di tengah pembangunan fondasi, jika Murong Yu menerobos alam kali ini, dia dapat mencapai alam pembangunan fondasi akhir. Mungkin, kita dapat mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke tahap akhir pembangunan fondasi. Pikir Murong Yu dengan kesedihan atau ketidaksukaan di wajahnya. Selama misi percobaan ini, Murong Yu melihat banyak monster kuat. Di depan mereka yang kuat, hanya Murong Yu, yang berada di alam tahap fondasi, yang benar-benar seekor semut. Bahkan lebih banyak semut daripada semut. Terutama adegan pria ganas yang melintasi perampokan telah membekas dalam ingatan Murong Yu. Kekuatan maco telah dianggap sebagai target oleh Murong Yu. Selain itu, Murong Yu memiliki musuh yang kuat di alam pemahaman. Wei Han di periode keheningan spiritual, dan Penatua Feng di Su Tianzong, mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Di sisi lain, dia membunuh Murong Zi, dan keluarga Murong Hao tidak akan membiarkannya pergi. Bagi Murong Hao atau Murong Dan, Murong Yu telah lama menganggap mereka sebagai lawan. Namun, ibu kandung Murong Hao adalah Penatua Tian Yanzong. Mereka yang bisa menjadi penatua secara alami tidak lemah. Dalam hal basis kultivasi Murong Yu saat ini, itu tidak cukup untuk bertarung. Pastikan untuk menerobos alam dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ekspresi Murong Yu menjadi tegas, dan dia segera tenang dan mulai menerobos alam. Di bawah tarikan Murong Yu, kekuatan kekacauan yang tak berujung terus-menerus memasuki tubuh, menahan meridian sedikit menyakitkan. Yang disebut perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Murong Yu terus mengubah kekuatan kacau yang diserap ke dalam tubuhnya menjadi kekuatannya sendiri, lalu terus mengompresi dan menempa. Seiring berjalannya waktu, kekuatan tubuh Murong Yu dikompresi puluhan kali olehnya, dan penempaannya menjadi semakin padat. Awalnya, kekuatan dalam tubuh Murong Yu seperti sungai besar, tetapi pada saat ini, setelah dikompresi olehnya puluhan kali, tampaknya menjadi tetesan. Namun, kekuatan ini berkali-kali lebih padat daripada kekuatan aslinya. Kekuatannya puluhan kali atau bahkan lebih kuat daripada sebelum kompresi. Setelah Murong Yu mengompresi meridian di meridian ke titik di mana mereka tidak dapat dikompresi pada tahap pertama, setelah kekuatan kompresi ini mengisi meridian lagi, meridian meluas berkali-kali.
Tepat ketika meridian tampaknya meledak oleh kekuatan ini. Dentuman. Tiba-tiba, pikiran Murong Yu meraung keras, dan seluruh tubuhnya bergetar. Aura yang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya meletus darinya, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, ranah Murong Yu akhirnya menerobos, dari tahap tengah pembangunan fondasi ke tahap akhir pembangunan fondasi. 29 hantu hitam pekat melayang di kehampaan di atas kepala Murong Yu, menyebarkan gigi dan cakar mereka yang menari-nari, memancarkan aura yang kuat, mengguncang langit dan dunia. 29 kekuatan Panjia. Keadaan umum tahap akhir pembangunan pondasi paling banyak adalah kekuatan 10 panci. 29 kekuatan Panjia sudah berada di tahap akhir putaran, dan kekuatan Panjia hanya dapat dicapai oleh biksu tingkat jenius. Dan Murong Yu hanya mengandalkan tahap akhir pembangunan fondasi untuk mencapai kekuatan 29 bunga pansi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Terlebih lagi, melihat 29 hantu Panjia di kehampaan di atas kepalanya, itu bukan hanya hantu. Faktanya, itu berkali-kali lebih padat daripada hantu Panjia dari kultivator biasa di periode pemintalan, dan itu hampir terwujud. Murong Yu, 29 hantu panci Anda setidaknya 10 kali lebih padat daripada biksu biasa di periode rotasi. Kata Hetu. Murong Yu sedikit mengernyit, tetapi dia tidak terlalu gembira karenanya. Hanya mengerutkan kening dan bertanya, benarkah? Semakin padat bayangan naga itu, semakin kuat kekuatan yang dikandungnya. Menurut kata-kata Hetu, artinya, kekuatan kalajengking Murong Yu setara dengan kekuatan 10 kalajengking biksu biasa di periode rotasi. Sebenarnya, bagaimana kekuatan Murong Yu bisa memadat dan memadat 10 kali lipat dari alam yang sama? Itu puluhan kali, ratusan kali lipat. Namun, meskipun kekuatan naga dan kekuatan tubuh saling melengkapi, ada perbedaan yang sangat besar. Kekuatan tubuh berbanding lurus dengan kekuatan naga. Ini terlalu misterius, saya khawatir tidak ada yang bisa memahami waktu. Selain kekuatannya yang puluhan kali lipat, tubuh fisik Murong Yu juga telah mencapai kondisi puncak artefak sihir tingkat tinggi. Sayang sekali dia masih belum bisa menembus level senjata roh tingkat pertama. Kalau tidak, tubuh fisik Murong Yu sudah menjadi senjata roh tingkat pertama. Itu akan sangat kuat. Alam dan kekuatan telah ditingkatkan. Murong Yu, berapa umurmu saat ini? Tanya Hetu. Murong Yu tidak berbicara, tetapi merasakannya secara diam-diam. Kehidupan yang tak tertandingi keluar dari tubuh, penuh dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Murong Yu jelas merasakan bahwa umur panjangnya sekali lagi telah meningkat pesat. Shou Yuan adalah sesuatu yang tidak dapat Anda lihat atau sentuh, tetapi itu benar-benar ada. 4.000 Shou Yuan. Kata Murong Yu tiba-tiba setelah waktu yang lama. 4.000 dolar kehidupan, Murong Yu benar-benar mencapai 4.000 dolar kehidupan selama periode fondasi. Perlu dicatat bahwa para biksu di tahap akhir konstruksi fondasi biasanya hanya memiliki 1.000 dolar kehidupan paling banyak. Bahkan jika itu adalah seorang biksu dalam periode fusi, itu hanya 3.000 dolar kehidupan. Dengan kata lain, di masa mendatang, Murong Yu dapat hidup selama 4.000 tahun bahkan jika wilayahnya tidak akan pernah hancur. Itu 4 kali lipat dari para biksu di periode fondasi. Aus.com pada saat ini, Murong Yu merasa bahwa tidak banyak yang disebut, itu berarti lebih banyak waktu. Bayangkan saja selama 4.000 tahun, bahkan jika Murong Yu hanya makan, minum, dan tidur, itu sudah cukup baginya untuk menerobos ke tahap tulang belakang, tahap fusi, dan bahkan tahap detak jantung. Dan setiap kali ia menerobos satu alam, umur panjang Murong Yu akan meningkat tajam. Sebenarnya, yang tidak diketahui Murong Yu adalah bahwa ribuan tahun kehidupan ada di mana-mana di alam kultivasi. Karena, rata-rata biksu yang melewati masa malapetaka sudah memiliki 100.000 dolar kehidupan. Setelah berhasil melewati malapetaka, mencapai masa metamorfosis, ia langsung meroket ke rentang hidup 500 juta tahun. Oleh karena itu, di alam kultivasi, ada monster tua yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, Murong Yu merasa terkejut bahwa tombak Cao Huang 100 burung juga mencapai tingkat senjata sihir tingkat tinggi dengan terobosannya. Ini adalah prajurit sihir. Hetu, aku bahkan memiliki kepercayaan diri untuk melawan monster di masa fusi, dan bahkan dapat membunuh monster di masa fusi.
kata Murong Yu tiba-tiba dengan percaya diri. Kepercayaan diri datang dari kekuatan. Hetu merasakan kekuatan Murong Yu, seperti yang dikatakannya. Namun, dia masih terkejut dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan bergegas keluar untuk melawan monster-monster itu. Monster-monster itu mungkin belum pergi. Murong Yu menyeringai dan berkata, ini, aku akan membicarakannya nanti, jangan khawatir, sekarang yang terpenting adalah menjelajahi apa yang disebut daerah terlarang ini. Ini adalah tempat di mana monster-monster kuat dari Gunung Iblis tidak berani menginjakkan kaki, mungkin ada sesuatu, harta karun. Aku menduga ada urat spiritual kekuatan kacau di sini. Ling Mai, apa itu Ling Mai? Tanya Murong Yu dengan bingung, ini adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar. Yang disebut urat spiritual adalah keberadaan sejumlah besar vitalitas langit dan bumi yang seperti sungai. Itu seperti urat mineral di dunia duniawi. Namun, urat menyimpan logam dan urat spiritual menyimpan vitalitas langit dan bumi. Dengan kata lain, urat spiritual terbentuk dari kondensasi vitalitas langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Seberapa besar urat spiritual ini? Itu bisa disebut urat nadi, setidaknya seperti gunung, atau seperti sungai yang deras, atau lautan yang tak berujung. Jika aku tidak salah, ada urat nadi spiritual yang ditekan di bawah tanah Sutianzong. Faktanya, setiap sekte telah menekan Ling Mai kurang lebih. Tidak heran vitalitas langit dan bumi di Sutianzong begitu kuat, ternyata menekan hubungan urat nadi spiritual. Murong Yu mengangguk, dan kemudian terus bertanya, lalu kamu berkata, ada urat nadi spiritual di tanah terlarang Gunung Iblis. Dan itu adalah urat nadi spiritual dari kekuatan kekacauan. Saat berbicara, mata Murong Yu berkedip, dan senyum aneh muncul di wajahnya. Ya, kalau tidak akan ada kekuatan kacau yang begitu kuat di sini. Bisakah urat spiritual itu ditundukkan? Murong Yu memikirkan apa yang dikatakan Hetu sebelumnya, dan setiap faksi utama menekan urat spiritual itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Hetu tidak menjawab, hanya bertanya. Aku adalah tubuh surgawi yang kacau, kan? Aku menyerap kekuatan kacau ini untuk meningkatkan tingkat kultivasiku dengan setengah usaha, kan? Jika aku berlatih di urat spiritual, tingkat kultivasiku akan segera menembus, kan? Tapi di sini ada iblis. San, begitu aku pergi dari sini, aku tidak akan bisa masuk di masa depan. Jadi, jika aku bisa menekan urat spiritual ini dan memasuki dunia Hetu Luoshu, kata Murong Yu dengan mata cerah. Hetu hehe mencibir, itu tergantung pada basis kultivasimu di tahap akhir pembangunan fondasi. Kamu tidak dapat menekan bahkan urat spiritual terkecil, apalagi urat spiritual kekuatan kacau. Semuanya buatan manusia, harta dunia diperoleh oleh manusia. Mungkin, urat spiritual ini harus diubah kepadaku. Murong Yu tersenyum, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju kedalaman tanah terlarang. Tidak ada monster yang merajalela di area terlarang, tetapi Murong Yu langsung menunjukkan kecepatan tercepat tanpa keraguan, menghilang di tempat secepat guntur. Tanah terlarang Gunung Sihir, di tengah Gunung Sihir, menempati sekitar 1/10 dari total luas Gunung Sihir Mo. Radiusnya sekitar 100.000 mil. Di area terlarang, tidak ada monster kecuali gunung-gunung tinggi dan hutan. Bahkan monster yang terbiasa dengan ki iblis Gunung Sihir yang bertahan dan sudah dapat menyerap ki iblis tidak dapat menyerap kekuatan di sini. Terlebih lagi, energi iblis yang kuat di sini dapat membunuh binatang buas yang melintasi kolam guntur setengah langkah dengan segera. Ini adalah tempat terlarang bagi semua kehidupan, kecuali untuk Murong Yu. Setelah menerobos ke tahap akhir pembangunan fondasi, kecepatan Murong Yu telah meningkat pesat. Namun, jarak 100.000 mil masih merupakan perjalanan yang sangat panjang dibandingkan dengannya. Butuh waktu 3 bulan penuh bagi Murong Yu untuk menjelajahi tempat terlarang ini. Tentu saja, tidak semuanya ditemukan dengan jelas, tetapi hanya beberapa tempat yang dikecualikan. Hanya ada satu tempat untuk area terlarang sejauh 100.000 mil, kecuali energi iblis yang kaya dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena hubungan khusus fisik Murong Yu, ia berada di tempat terlarang yang penuh dengan bahaya yang dianggap orang lain sebagai tempat terlarang. Ia seperti ikan di air. Setelah 3 bulan bekerja keras, Murong Yu menemukan bahwa di tempat yang disebut terlarang ini,
selain energi iblisnya ratusan kali lebih kuat dari Gunung Iblis, tidak ada bahaya lain sama sekali. Dibandingkan dengan Murong Yu, di luar tempat terlarang jauh lebih berbahaya daripada di sini. Karena bagaimanapun juga, ada banyak monster kuat di luar tempat terlarang. Tidak ada ancaman monster di sini, dan ki iblis ini tidak akan mencekik Murong Yu. Itu adalah tempat yang sangat aman. Jika ada urat nadi spiritual, itu pasti ada di sini. Kata Murong Yu, melayang di atas sungai besar dengan arus deras, melihat sebuah gua di tebing di kedua sisi. Sebenarnya, tidak ada yang istimewa dari gua ini. Yang istimewa, hanya saja energi iblis di pintu masuk gua ini jauh lebih kuat daripada di tanah terlarang. Bahkan Murong Yu melihat sejumlah besar energi iblis memancar keluar dari gua ini. Memikirkan kata-kata Hetu, Murong Yu segera mengunci target di gua ini. Kekuatan kacau yang begitu kuat, pasti ada urat spiritual di dalamnya. Kamu bisa masuk dan melihatnya. Suara Hetu sedikit bersemangat ketika dia melihat gua tempat energi iblis itu mengalir. Ketika mengikuti Zhao Yun sebelumnya, urat spiritual macam apa yang tidak pernah dia lihat. Bahkan urat langit yang paling maju pun telah melihat banyak. Namun, dia belum pernah melihat urat roh kekuatan kacau. Sekarang, mungkin baginya untuk melihat kapal roh kekuatan kekacauan yang legendaris, apakah ada alasan untuk tidak bersemangat? Murong Yu mengangguk, dan segera mengorbankan pakaian peri sutra ungu, dan pada saat yang sama meningkatkan semangatnya ke tingkat tertinggi, mengunci Hetu Luoshu, terutama begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia memasuki Hetu Luoshu sesegera mungkin. Meskipun dia tidak menemui bahaya apapun di area terlarang, tetapi tidak menemuinya bukan berarti tidak ada bahaya. Semuanya perlu diwaspadai. Gua itu tidak terlalu besar, kelihatannya hanya beberapa ratus meter. Tombak kekaisaran milik Murong Yu langsung melesat masuk. Saat Murong Yu semakin dalam, energi iblis di dalamnya, yaitu kekuatan kekacauan, menjadi semakin kuat. Hal ini membuat dua orang Murong Yu semakin menegaskan apa yang mereka pikirkan. Setelah berjalan cukup lama, gua itu berubah dari horizontal menjadi vertikal, lurus ke bawah. Tanpa ragu-ragu, Murong Yu terbang turun. Entah berapa lama waktu yang dibutuhkan, mungkin 1 hari, mungkin 2 hari, atau mungkin setengah bulan. Gua ini seperti lubang tanpa dasar yang terlihat. Murong Yu terus terbang ke bawah, bahkan setelah dia tidak tahu sudah berapa lama dia terbang. Akhirnya, suatu hari, dia akhirnya mencapai puncak. Itu masih sebuah gua, tetapi tidak lagi turun, tetapi terus menjadi horizontal. Murong Yu sedikit terdiam, tetapi masih terbang dengan tombaknya. Setelah beberapa saat, bagian depan tiba-tiba menjadi jelas, dan Murong Yu telah tiba di sebuah gua yang mirip dengan aula. Dua gua di depan. Salah satu gua terus menyemburkan kekuatan kacau yang kuat, sementara yang lain relatif tenang. Yang satu harus mengarah ke kapal roh kekacauan, dan gua lainnya, Murong Yu sedikit mengernyit. Pergi dan lihat saja. Murong Yu hanya mengerang sedikit, dan kemudian tenggelam ke dalam gua terdekat dengannya. Gua itu tidak terlalu panjang, dan ada banyak mutiara malam yang bertatahkan di sekitar gua, yang mencerahkan seluruh gua. Melihat ini, jelas-jelas itu adalah jejak buatan manusia, apakah ada seorang pendeta di sini? Murong Yu terkejut dalam hatinya, berdiri tidak jauh dari pintu masuk gua dan mulai merenung. Jika benar-benar ada orang di sini, jelas bahwa pihak lain tidak takut dengan kekuatan kacau ini. Selain itu, yang terpenting adalah bahwa mereka yang dapat menghantui di sini pasti sangat kuat. Yang terpenting adalah bahwa pihak lain tidak tahu apakah itu orang baik atau orang jahat. Jika lebih baik berbicara, Murong Yu mungkin memiliki kesempatan untuk pergi jika dia menerobos masuk, tetapi jika pihak lain tidak pandai berbicara. Murong Yu bergegas masuk dengan gegabah, takut tidak akan ada tulang yang tersisa pada akhirnya. Apa yang kamu takutkan? Aku memiliki buku Hetu Luoshu, buku aneh pertama di dunia. Selama aku menemukan sesuatu yang salah, aku segera memasuki dunia Hetu Luoshu. Murong Yu menggertakkan giginya, berpikir dalam hatinya, seperti yang disebut kekayaan dan bahaya, jika di dalamnya jika ada orang sungguhan, itu adalah kesempatan bagi dirimu untuk takut. Hetu, jika kamu menemukan sesuatu yang salah, kamu harus membawaku ke Hetu Luoshu sesegera mungkin. Sebelum melanjutkan, Murong Yu memberitahu Hetu.
Jangan khawatir, jika sudah terlambat, setidaknya aku akan memasukkan tubuhmu. Murong Yu memutar matanya dan segera melangkah maju dengan hati-hati. Gua itu tidak terlalu panjang, hanya beberapa mil jauhnya, dan tak lama kemudian sebuah ruang batu muncul di depan Murong Yu. Ruang batu itu sangat bersih dan tanpa noda, dan tampaknya sering dibersihkan. Namun, di tengah ruang batu itu ada sepasang kerangka yang bersinar dengan cahaya keemasan duduk bersila. Setelah melepaskan pikiran ilahinya dan menyelidiki di ruang batu untuk waktu yang lama, Murong Yu masuk setelah akhirnya memastikan bahwa tidak ada bahaya di dalamnya. Seluruh ruang batu itu kosong dan tidak ada apa-apa, hanya kerangka emas di tengah ruang batu, yang tampak sedikit suram dan aneh. Tulang-tulang yang berkilau itu setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi. Mereka dapat diawetkan dengan baik dalam begitu banyak kekuatan yang kacau. Sebelum kehidupan ini, mereka pasti adalah pembangkit tenaga listrik dari kelompok yang mengejutkan yang terkenal itu. Hetu berkata setelah memeriksanya beberapa saat. Seberapa kuatnya? Sementara Murong Yu berbicara, dia melihat kerangka emas itu dengan rasa ingin tahu, dan menyentuhnya dengan satu tangan. Jangan, Hetu hendak berhenti, tetapi sudah terlambat. Aku melihat bahwa Murong Yu baru saja menyentuh pinggiran kerangka itu dengan satu tangan, dan dia bahkan belum menyentuh kerangka itu. Boom! Dengan sangat tiba-tiba, tulang-tulang itu tiba-tiba meledak menjadi cahaya keemasan yang tak terbatas. Niat membunuh yang sangat mengerikan pecah, menyapu ke segala arah, dan meledak ke arah Murong Yu. Aus.com berkali-kali lipat lebih mengerikan dari kekuatan manusia ganas itu saat ia melewati malapetaka. Murong Yu terkejut, dan dengan sebuah pikiran, dia akan memasuki dunia Hetu Luoshu untuk pertama kalinya. Namun, sudah terlambat, dan niat membunuh yang mengerikan itu mencekik, hanya mendengar teriakan dari Murong Yu, dan kemudian menghilang ke dalam ruang batu. Anehnya, setelah Murong Yu menghilang, cahaya keemasan dan niat membunuh yang tak berujung itu menghilang. Ketenangan dipulihkan di ruang batu, dan sepertinya tidak ada yang terjadi. Kerangka itu hanya duduk bersila di tempat, bersinar dengan cahaya keemasan yang samar, aneh dan suram. Dunia buku Hetu Luo. Kekosongan itu tiba-tiba terpelintir, dan kemudian awan kabut darah menyembur keluar dari kehampaan, seperti hujan darah, sangat aneh. Hampir pada saat yang sama kabut darah menyembur keluar, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan kemudian jatuh ke tanah. Hantu itu melintas, Hetu masih bergegas keluar dari kedalaman dunia Hetu Luoshu, tetapi masih tidak menangkap orang yang jatuh itu. Orang ini adalah Murong Yu. Dengan ledakan, Murong Yu jatuh ke tanah tanpa suara. Sebenarnya dia tidak hidup atau mati. Hetu berjalan mendekat dan memeriksa luka-luka Murong Yu, tetapi dia langsung mengerutkan kening. Murong Yu masih memiliki sedikit napas, dan tidak mati. Bagi Murong Yu, selama masih ada sedikit napas yang tersisa, dia akan segera pulih. Namun, saat ini, Murong Yu telah jatuh koma. Semua pakaiannya rusak. Setelah mencapai tubuh fisik senjata sihir tingkat tinggi, tampaknya telah diambil alih oleh orang-orang saat ini, ditutupi dengan ratusan juta tulang yang terlihat, bekas luka yang mengejutkan. Sebagian besar tulang di tubuh juga telah patah, dan beberapa bahkan telah hancur. Selain itu, yang paling dikhawatirkan Hetu adalah saat ini semua meridian Murong Yu telah hancur. Meridian hancur, dan kultivasi Murong Yu langsung dihapuskan. Jika Murong Yu tidak dapat menyambung kembali meridian yang hancur ini, maka dia akan menjadi orang yang tidak berguna di masa depan. Melihat Murong Yu tergeletak di tanah seperti sepasang daging berlumpur, dengan hanya sedikit aura yang tersisa, wajah Hetu khawatir. Sebenarnya, semua ini disebabkan oleh kerangka emas yang berkilauan. Ada sedikit rasa bersalah di mata Hetu, dan dia merasa bahwa dia harus mengingatkan Murong Yu lebih awal. Kalau tidak, Murong Yu tidak akan menjadi seperti ini. Namun untungnya, Murong Yu membuka perlindungan pakaian peri sutra ungu lebih awal, dan gerakan Hetu tidak lambat. Ketika Murong Yu menyentuh kerangka siang, dia menariknya ke Hetu Luoshu. Kalau tidak, Murong Yu takut dia akan dibombardir sejak lama. Namun, meski begitu, Murong Yu hanya memiliki sedikit napas. Tidak diketahui apakah dia dapat bertahan hidup atau memulihkan kultivasinya. Tidak ada waktu bagi Hetu untuk mencari tahu siapa kerangka itu.
Aku melihatnya duduk bersila di sebelah Murong Yu, kekuatan dalam tubuhnya menyelimuti Murong Yu seperti pegas, membantunya memperbaiki tubuhnya yang terluka. Oke, ketika kekuatan Hetu menyentuh tubuh Murong Yu, dia menyadari bahwa meskipun Murong Yu telah jatuh koma, namun kekuatan dalam tubuhnya masih berjalan secara otomatis, terus-menerus memulihkan meridian yang hancur. Meskipun, karena semua meridian hancur, kekuatan ini sangat lemah. Namun, jika ini terus berlanjut, meridian Murong Yu akan dipulihkan cepat atau lambat. Melihat pemandangan ini, hati Hetu tergerak, dan segera berhenti untuk terus memperbaiki Murong Yu. Sebaliknya, itu membuka celah di dunia Hetu Luoshu dan mengarahkan kekuatan kekacauan yang kuat di luar ke dalam tubuh Murong Yu. Pada awalnya, Hetu takut tubuh Murong Yu tidak akan mampu menahan kekuatan kekacauan. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil darinya yang dipandu. Namun, tak lama kemudian, Hetu menemukan bahwa setelah memasuki tubuh Murong Yu, kekuatan chaos tersebut langsung berubah menjadi kekuatan Murong Yu dan mulai memperbaiki meridiannya. Melihat pemandangan ini, Hetu sangat gembira. Segera memimpin lebih banyak kekuatan chaos untuk masuk ke sini. Dengan kekuatan chaos tersebut, meridian Murong Yu pulih dari trauma tubuh fisiknya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada akhirnya, Hetu langsung memindahkan Murong Yu keluar dari dunia Hetu Luoshu dan menempatkannya di dalam gua. Murong Yu yang masih koma, duduk bersila di tanah dalam posisi berkultivasi tanpa menyadarinya. Waktu berlalu dengan lambat, semakin banyak kekuatan chaos mengalir masuk dan mengalir ke tubuh Murong Yu. Melihatnya dari kejauhan, Murong Yu seperti kepompong ulat sutra hitam, dikelilingi oleh kekuatan chaos yang tak ada habisnya. Kekuatan chaos adalah kekuatan paling kuat dan primitif di dunia. Memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun, meski begitu, saat Murong Yu membuka matanya, setengah bulan telah berlalu. Jika bukan karena kekuatan kekacauan di sini, atau jika di tempat lain, masih menjadi pertanyaan apakah Murong Yu dapat pulih dalam seluruh hidupnya. Namun, mungkin itu karena kekuatan kekacauan benar-benar terlalu istimewa, atau mungkin itu adalah alasan mengapa fisik Murong Yu terlalu menantang. Dalam setengah bulan terakhir, Murong Yu telah pulih sepenuhnya. Murong Yu perlahan membuka matanya, dan dua cahaya mengerikan muncul di matanya. Dia menghela napas, dan setelah memeriksa tubuhnya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Itu adalah berkah tersembunyi bahwa dia hampir digantung dan mati kali ini. Murong Yu menemukan bahwa kekuatannya telah meningkat lagi, dan dia telah mencapai puncak tahap akhir pembangunan fondasi, dan dia hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah periode rotasi. Selain itu, kekuatannya semakin terkompresi, dan kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Yang paling mengejutkan Murong Yu adalah bahwa tubuh fisiknya juga telah mencapai puncak senjata sihir tingkat tinggi, dan dia akan menerobos ke tingkat senjata spiritual tingkat pertama. Berdiri, dia melirik rangka berkilau di belakangnya. Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi yang tersisa di wajahnya. Dia dalam keadaan koma, tetapi dia tahu kengerian tulang-tulang itu dan keadaan di mana dia hampir terbunuh. Saya memeriksa pakaian peri sutra ungu dan menemukan bahwa itu tidak rusak. Jadi dia terus menggunakan pakaian peri sutra ungu untuk mengeluarkan satu set pakaian murid Su Tianzong dan mengenakannya di tubuhnya. Setelah itu, dia mengguncang tubuhnya dan menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia telah memasuki dunia Hetu Luoshu dan datang ke sisi Hetu. Hetu, sudah berapa lama aku koma? Setengah bulan. Murong Yu sedikit mengernyit, sudah setengah bulan berlalu. Apa asal-usul kerangka itu? Murong Yu menatap kerangka emas dari dunia Hetu Luoshu, matanya berbinar. Kerangka yang tidak tahu sudah berapa lama dia mati masih memiliki niat membunuh yang mengerikan. Perlu dicatat bahwa Murong Yu dilindungi oleh senjata sihir pertahanan setingkat Zishuk Xianyi. Namun, meskipun begitu, Murong Yu hampir terbunuh. Jika bukan untuk pertama kalinya memasuki Tu He Luoshu, sebenarnya, selama Murong Yu memasuki He Tu Luoshu sesaat, dia akan dicekik dan menjadi kipas. Namun, yang membuat Murong Yu berbeda adalah bahwa niat membunuh dari tulang emas tidak menghancurkan pakaian peri sutra ungu. Namun, Zishu Xianyi tidak dapat melindungi ketelitiannya, yang agak membingungkan. Setidaknya tingkat kaisar abadi, kata Hetu dengan suara yang dalam. Tingkat Xiandi.
Murong Yu sangat terkejut sehingga dia melompat, meskipun dia tidak tahu seberapa kuat tingkat kaisar abadi itu. Tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa pembangkit tenaga listrik di tingkat itu benar-benar menakutkan, dan dia tidak dapat dicapai dan tidak terbayangkan. Setidaknya, itu adalah master di dunia peri. Mungkin lebih dari itu, kata Hetu dengan suara yang dalam. Gua di sini penuh dengan kekuatan yang kacau. Secara umum, bahkan jika orang kuat biasa ada di sini, dikhawatirkan akan langsung dimusnahkan. Namun, meskipun tubuh orang ini telah dimusnahkan, tulang-tulangnya tidak pernah hancur. Dan ada niat membunuh yang mengerikan. Murong Yu tidak tahu konsep kaisar abadi, tetapi Hetu jelas. Itu adalah penguasa teratas dunia peri. Namun, Hetu memperkirakan bahwa bahkan setelah kaisar abadi biasa duduk di sini, mayatnya mungkin tidak diawetkan. Mayat emas ini pastilah seorang yang sangat kuat sebelum kematiannya. Jika dia adalah kaisar abadi, lalu bagaimana dia duduk dan berubah di sini? Ini adalah alam pemahaman. Murong Yu terus berputar di sekitar mayat emas, matanya memancarkan dua cahaya ilahi. Melihat mayat itu, tampaknya seperti dapat dilihat dari atas bahwa apa yang tertulis adalah sama. Hetu juga terdiam. Di dunia ini, aturannya sangat ketat. Orang-orang di dunia abadi tidak dapat turun ke alam kultivasi. Kalau tidak, begitu para penguasa dunia peri menyerbu ke alam kultivasi, keseimbangan alam kultivasi akan hancur. Tentu saja, bukan berarti makhluk abadi tidak bisa berada di alam bawah. Hanya saja sulit untuk mencapai batas. Begitu ditemukan, ia akan mati. Dan pembangkit tenaga listrik ini, yang setidaknya setingkat kaisar abadi, tidak hanya berada di alam bawah, tetapi juga duduk di sini, yang sungguh aneh. Mungkinkah dia diburu? Murong Yu memikirkan jawaban yang paling mungkin. Baru kemudian dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku melihatnya menertawakan dirinya sendiri dan berkata, aku hanya seorang biksu kecil di masa pembangunan fondasi, jadi apa pedulimu? Bagaimanapun, kaisar abadi ini sudah mati. Bahkan jika dia tahu mengapa kaisar abadi ini datang ke alam kultivasi, bagaimana dengan mengapa dia mati di sini? Itu hanya satu wawasan lagi. Meninggalkan mayat emas, Murong Yu berputar-putar di ruang batu. Namun, bahkan jika dia menggali ruang batu 3 kaki ke dalam tanah, dia tidak menemukan benda yang sesuai. Kaisar abadi ini benar-benar terlalu miskin, kan? Tidak ada yang tertinggal. Akhirnya, Murong Yu menatap mayat emas itu, dan berkata dalam hati. Awalnya, ide Murong Yu adalah bahwa guru yang tak tertandingi ini sudah mati. Maka alat peri yang dia gunakan selama hidupnya akan tetap ada, kan? Tidak peduli seberapa buruknya, masih akan ada beberapa teknik luar biasa yang tersisa. Tidak apa-apa sekarang, hanya satu kerangka yang tidak berguna yang tersisa. Hetu mencibir setelah mendengar ini, orang ini tidak tahu sudah berapa tahun dia mati. Selain itu, di bawah pengaruh kekuatan kekacauan, bahkan artefak abadi tingkat 9 mungkin telah berubah menjadi abu. Baiklah, aus.com, Murong Yu menghela napas tak berdaya, memikirkannya, rasanya sama saja. Namun, apakah mayat emas ini bahkan lebih mengerikan daripada senjata peri? Apakah sudah mencapai level artefak legendaris? Bahkan kekuatan kekacauan tidak dapat memusnahkannya. Murong Yu berjongkok di depan mayat emas dengan mata berbinar, menatap mayat di depannya, matanya berputar, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Namun, dia hanya menatap mayat emas itu. Ingin dia menggerakkan tubuhnya. Dia tidak berani. Untungnya, dia tidak terbunuh untuk pertama kalinya. Jika dia bergerak sekarang, saya khawatir dia tidak akan seberuntung itu. Sayang sekali, mayat ini lebih kuat daripada alat abadi tingkat ke-9, memiliki niat membunuh yang tak ada habisnya. Itu pasti pembunuh besar, jika kamu bisa menyingkirkannya. Murong Yu menghela napas, sedikit tidak mau. Bayangkan kerangka emas itu memiliki aura pembunuh yang begitu mengerikan. Jika kamu bertemu dengan beberapa master yang tidak bisa mengalahkannya di masa depan, selama kerangka ini dilepaskan, bukankah mungkin untuk melintasi ranah kultivasi? Namun, Murong Yu baru saja memikirkannya dalam hatinya, dia sama sekali tidak berani menggerakkan kerangka ini. Tidak sulit untuk menggerakkannya. Pada saat ini, Hetu tiba-tiba berkata, sangat mengejutkan bagi Murong Yu. Hetu, bisakah kamu benar-benar mengambil tulang emas itu?
Tanya Murong Yu dengan gembira. He Tu tidak menjawab, tetapi hanya berkata, hari ini aku akan membiarkanmu melihat kekuatan He Tu Luoshu. Saat berbicara, sebuah gulungan gambar sederhana tiba-tiba muncul di depan Murong Yu. Itu adalah He Tu Luoshu. Di bawah udara He Tu Luoshu dengan cepat memperbesar, dan langsung menyelimuti seluruh ruangan batu. Garis-garis kekuatan tak terlihat memenuhi seluruh ruangan batu. Pada saat ini, Murong Yu hanya merasakan kilatan hantu di depan matanya. Kerangka emas yang duduk di tengah ruangan batu telah menghilang. Murong Yu sedikit terkejut. Shen Nian menyelidiki dunia He Tu Luoshu, hanya untuk menemukan tulang-tulang yang hilang. Sekarang, dia benar-benar terkejut. He Tu Luoshu adalah buku aneh pertama di dunia, dengan kekuatan tak terbatas. Belum lagi kerangka belaka, bahkan langit pun bisa dikumpulkan. He Tu muncul di samping Murong Yu dengan wajah pucat. Tampaknya untuk mengumpulkan kerangka emas ini, dia telah menghabiskan kekuatan yang buruk. Bisakah kamu mengambilnya bahkan di langit? Murong Yu menyipitkan matanya, dan cahayanya menyala. Tentu saja, tetapi premisnya adalah kamu cukup kuat untuk membuka rahasia He Tu Luoshu dan memiliki kekuatan yang cukup untuk menelan langit. Kata He Tu. Mari kita bicarakan. Murong Yu agak mencemooh. Dia tidak tahu apakah dia bisa memiliki hari yang begitu kuat. Tiba-tiba, Murong Yu melihat bahwa lantai di bawah mayat emas asli tampak sedikit berbeda. Seketika, dia sudah berada di tombak Cao Huang 100 burung dan menusuknya dengan ringan. Sepertinya waktu dan ruang, bukankah ada sesuatu di bawah sana yang tidak dapat dicapai? Hati Murong Yu tergerak. Tombak itu menghantam lantai dengan keras. Ledakan. Begitu lantai itu terbuka, cahaya keemasan yang menyilaukan membubung ke langit bersamaan dengan cahaya warna-warni. Murong Yu dari beberapa burung yang ketakutan memasuki dunia He Tu Luoshu dengan suara Swiss. Kecepatan dan responsnya benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, ketika Murong Yu muncul di dunia He Tu Luoshu, dia menyadari bahwa dia sedikit terlalu takut. Cahaya keemasan dan sinar warna-warni ini tidak menyerang. Dia tersenyum, tetapi hati Murong Yu menjadi aktif. Apakah ini semua harta yang digunakan mayat emas itu selama hidupnya? Mungkin ada beberapa teknik yang tak tertandingi. Sambil berpikir dalam hatinya, Murong Yu telah meninggalkan He Tu Luoshu. Namun, dalam prosesnya, dia masih mengaktifkan Zishu Xianyi, dan segera berjalan menuju lubang kecil itu perlahan. Cahaya keemasan itu menyilaukan, langsung ke langit. Dalam cahaya keemasan yang cemerlang itu, ada juga seberkas cahaya warna-warni. Sebuah lingkaran cahaya kecil menyebar ke segala arah, dan seluruh ruangan batu yang terpantul di dalamnya sangat terang. Murong Yu berjalan dengan hati-hati, hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang lain di bawah kerangka emas ini. Setelah mencongkel lantai, masih ada sebuah gua di bawah. Murong Yu berjalan dengan hati-hati, hanya untuk menemukan bahwa ada juga sebuah ruang batu di bawah. Namun, ruang batu ini jauh lebih kecil daripada ruang batu di atas, dengan radius hanya beberapa meter. Dan melihatnya seperti ini, tampaknya telah digali oleh manusia, dan jejaknya sangat jelas. Hanya ada 3 meja batu di ruang batu itu, dan tidak ada yang lain. Dan di atas 3 meja batu itu, ada 2 di antaranya di atas meja, yang memancarkan cahaya keemasan tak berujung dan cahaya warna-warni. Cahaya yang terlihat di ruang batu di atas adalah cahaya dari tumpukan di atas meja batu. Ini adalah harta karun. Mata Murong Yu menyipit saat dia melihat harta karun yang berkilauan di atas meja. Pakaian peri yang terlipat rapi ditumpuk di atas meja, yang memancarkan cahaya warna-warni. Di meja berikutnya ada busur raksasa dengan cahaya keemasan, dan di samping busur raksasa itu, 3 anak panah tergeletak dengan tenang di sana. Dan di meja batu ketiga, hanya ada selembar batu giok yang tidak mencolok. Busur Qiankun, anak panah yang mengguncang langit. Tiba-tiba, suara He Tu terdengar di samping Murong Yu. Murong Yu menoleh dan melihat ke atas, hanya untuk menyadari bahwa He Tu benar-benar muncul di sampingnya. Pada saat ini, dia sedang menatap busur emas di depannya dengan penuh semangat. Sekarang Murong Yu sedikit terkejut. He Tu, orang ini biasanya tidak akan keluar dari He Tu Luoshu, tetapi sekarang dia mengambil inisiatif untuk keluar, dan dia sangat bersemangat. Melihat He Tu bersemangat, Murong Yu juga bersemangat. Busur Qiankun,
anak panah yang mengguncang langit. Hanya mendengar nama ini saja sudah terasa sangat mendominasi. Dan, siapa Hetu? Itu adalah roh Hetu Luo, buku aneh pertama di dunia. Sebelum Murongyu, Hetu mengikuti Dewa Perang Zhao Yun ke seluruh dunia. Baik dalam wawasan atau dalam aspek lain, dia memiliki kelebihan yang tak tertandingi. Harta karun biasa, bahkan senjata ajaib tingkat artefak tidak dapat membuatnya begitu bersemangat. Orang dapat membayangkan betapa luar biasanya busur Qiankun ini. Secara intuitif memberitahu Murongyu bahwa dia benar-benar mengambil harta karun kali ini. Namun, meskipun kedua barang kedua ini bersemangat, mereka juga tetap tenang. Sebelumnya, Murongyu hampir terbunuh oleh kerangka emas, membuat mereka menjadi burung yang menakutkan. Setelah penyelidikan yang cermat, mereka berdua akhirnya memastikan bahwa tidak ada batasan dan formasi yang kuat untuk melindungi harta karun ini. Selain itu, kekuatan kekacauan di sini begitu kuat, bahkan jika diletakkan oleh tulang emas, ada batasan dan formasi yang sangat kuat. Karena formasi ini tidak memiliki kekuatan untuk mendukung operasi mereka, saya khawatir mereka akan runtuh sejak lama. Murongyu dan Hetu bergegas maju, berputar-putar di sekitar meja batu terus-menerus melihat busur raksasa dan anak panah yang bergetar. Hetu, apa asal-usul busur Qiankun dan anak panah yang mengguncang langit? Mengapa ada kata-kata yang terukir di anak panah ini? Murongyu dengan jelas melihat tiga anak panah yang masing-masing diukir dengan langit, bumi, dan orang-orang. Teks. Mungkin dia telah tenang dari kegembiraan melihat busur Qiankun untuk pertama kalinya. Hetu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, busur Qiankun adalah salah satu busur dewa di era yang sama dengan Hetu Luoshu. Yang disebut Qiankun, yaitu Yin dan Yang dari langit dan bumi. Pernahkah kau melihat ketiga anak panah itu? Petik 2. Nama anak panah itu mengguncang langit, dunia adalah manusia. Tembak langit, tembak tanah, tembak manusia. Bunuh semuanya. Tidak begitu ajaib, kan? Murongyu berkata dengan tidak percaya, maksudmu, busur dewa ini bahkan dapat menembus langit. Bahkan bumi dapat menembak semua orang. Petik 2. Sebenarnya, yang disebut manusia tidak hanya mencakup manusia. Mereka mencakup semua kehidupan. Hetu berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini begitu menakjubkan? Murongyu mempertahankan keraguannya. Entahlah. Aku baru saja mendengarnya. Lagi pula, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk mengendalikan busur semesta. Menembak ke langit, menembak ke tanah, menembak orang. Aku khawatir itu mustahil dilakukan tanpa kekuatan tertentu. Mata Murongyu berkedip, dan dia berkata sambil tersenyum, karena aku telah menemukan harta karun seperti itu, apakah itu berarti aku adalah orang yang ditakdirkan? Mungkin aku bisa mengendalikan busur semesta. Saat berbicara, pikiran Murongyu sudah muncul di benaknya saat dia memegang busur semesta, melintasi dunia, bertemu dengan makhluk abadi dan membunuh makhluk abadi, dan penampilan dewa yang tak terkalahkan menghalangi dan membunuh dewa. Hetu menamparkan Murongyu dari fantasi. Dia menatap Murongyu dengan jijik dan berkata, di bawah langit, pasti ada seseorang yang bisa mengendalikan busur semesta. Tapi orang itu bukan kamu. Apakah kamu bisa mengambil busur semesta masih menjadi pertanyaan. Murongyu tidak mempermasalahkan sikap Hetu terhadapnya, tetapi dia tersenyum dan meraih busur semesta dengan tangannya yang besar, aku tidak percaya, aku bahkan tidak bisa memegang busur. Hanya saja wajah Murongyu berubah pahit sebelum suaranya jatuh. Karena meskipun dia memegang busur Qiankun itu seberat gunung dan tetap tidak bergerak. Lalat capung mengguncang pohon, berbicara tentang situasi Murongyu saat ini. Busur dewa ini benar-benar terlalu berat. Murongyu sedikit tidak yakin, dan segera meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. 29 poin sangat padat, sangat dekat dengan esensi hantu Panjia yang melompat di kehampaan di atas kepalanya. Murong! Yu berteriak, memar tiba-tiba muncul di wajahnya, mengerikan dan menakutkan. Bangunkan aku, dia berteriak, memegang busur dewa di kedua tangan, kekuatan pamungkasnya meledak, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghitam. Kekuatan itu meledak, dan busur Qiankun diambil olehnya. Hanya saja urat biru di dahi Murongyu hanya mampu menahan busur Qiankun. Ingin menarik busur dan menembakkan anak panah. Sama sekali tidak mungkin. Busur Qiankun beratnya 108.000 kati.
Tiga anak panah goyang beratnya masing-masing 36.000 kati, dan berat totalnya sama persis dengan berat busur Qiankun. He Tu berkata di sampingnya. Busur Qiankun menghilang di tangan Murong Yu, dan dia telah dibawa ke dunia He Tu Luoshu. Seketika, tiga anak panah goyang juga diambil olehnya. 108.000 kati. Murong Yu sedikit terdiam, siapa yang begitu membosankan membuat busur dan anak panah begitu berat. Bahkan jika itu hanya berat, beberapa biksu bisa terinjak sampai mati. Aus.com, apakah kamu yang memasukkannya? He Tu menatap Murong Yu dengan mata terbelalak. Murong Yu tersenyum tipis, tentu saja, jika aku tidak mengambilnya, bolehkah aku meninggalkannya untuk orang lain? Lagi pula, orang lain sama sekali tidak bisa masuk ke sini. Aku bahkan merasa bahwa harta karun ini tertinggal di sini, menungguku datang. Melihat ekspresi Murong Yu yang tidak tahu malu, He Tu terdiam. Meskipun aku tidak bisa menarik busur dan menembakkan anak panah sekarang, suatu hari nanti aku bisa. Mundurlah selangkah dan katakan, meskipun aku benar-benar tidak bisa menggunakannya, aku tidak bisa menaruhnya di sini. Kalau tidak, aku harus memberikannya kepada orang lain. Lagi pula, jika itu diberikan kepadaku oleh musuhku, bukankah aku akan sangat tertekan? Aku menyebutnya pembunuh dan tidak akan pernah melepaskannya. Terlepas dari apakah dia bisa menggunakannya atau tidak, aku akan membicarakannya terlebih dahulu. Kata Murong Yu sambil tersenyum. Membawa busur Qiankun dan anak panah goyang yang tidak dapat digunakan ke dunia He Tu Luoshu. Segera, Murong Yu melihat ke meja batu di sebelahnya. Sebuah pakaian peri diletakkan di atas meja batu, memancarkan cahaya warna-warni, menerangi seluruh ruangan batu. Murong Yu mengambil pakaian peri itu, tetapi saat melihatnya, dia terkejut. Pakaian peri Bagua. Murong Yu terkejut saat melihat gaun peri dengan cahaya warna-warni ini. Ada beberapa pola ungu primitif yang dilukis pada pakaian itu, dan aku tidak bisa melihat apa itu. Yang paling membuat Murong Yu terdiam adalah beberapa pola gosip benar-benar terukir di atasnya. Mungkin ini adalah asal-usul nama Bagua Xianyi. Merasakan aura samar yang kuat yang terpancar dari pakaian peri gosip, Murong Yu menatap He Tu dan bertanya, pakaian peri gosip ini seharusnya setingkat keabadian. He Tu mengangguk, lalu berkata, pakaian abadi 8 diagram tidak setenar busur Qiankun. Tetapi itu juga merupakan senjata sihir yang sangat kuat. Selain memiliki kekuatan pertahanan yang tak tertandingi, itu bisa tidak terlihat. Tidak terlihat. Murong Yu terkejut. Jangan terlalu cerewet, meskipun pakaian peri gosip bisa tidak terlihat, tetapi itu juga tergantung pada keterampilan penggunanya. Kekuatannya tidak kuat, bahkan jika bisa tidak terlihat, tidak ada cara untuk bersembunyi di depan yang kuat. He Tu mencibir. Murong Yu menyeringai, bagaimanapun, ini juga merupakan alat abadi, dan itu seharusnya sedikit lebih kuat daripada pakaian peri sutra ungu, kan? Sambil berbicara, Murong Yu telah mengumpulkan pakaian peri gosip ke dunia He Tu Luoshu. Di dalam 3 meja batu, ada busur Qiankun, anak panah yang mengguncang langit, dan pakaian peri Bagua. Yang terakhir adalah pakaian abadi 8 diagram, yang semuanya adalah artefak abadi. Di meja terakhir ada selembar batu giok dengan penampilan yang memalukan. Murong Yu menggosok tangannya, menatap selembar batu giok dengan matanya yang bebas, dan berkata dengan sedikit bersemangat, apakah kepingan giok ini merekam semua teknik sihir kerangka emas semasa hidupnya? Sambil berbicara, dia hendak mengambil slip giok di atas meja. Namun, He Tu mengambil slip giok itu ke tangannya terlebih dahulu. Murong Yu hanya melihat He Tu mengambil slip giok itu ke tangannya, dan kemudian dia melihat wajah He Tu yang lesu, berdiri diam, tak bergerak. Setelah melihat ini, mata Murong Yu sedikit menyipit. Penampilan He Tu jelas tidak dalam bahaya. Karena, meskipun He Tu tampak lesu, dia terkejut. Namun, ini adalah kejutan yang mengejutkan. Bukannya ada bahaya, kalau begitu, pasti ada harta karun yang bisa membuat lelaki tua He Tu begitu terkejut. Apakah ini benar-benar teknik ajaib tulang emas? Murong Yu merasakannya di dalam hatinya. Saat ini, dia bergegas maju tanpa 2 langkah, dan menyambar slip giok di tangan He Tu. Kemudian, dia tidak sabar untuk melihat rohnya masuk. Yu Jian tidak menetapkan batasan apapun, dan Murong Yu masuk dengan mudah. Sebenarnya, Yu Jian tidak memiliki apa-apa selain paragraf yang paling sederhana.
Mantra 9 karakter prajurit memiliki mantra dan cetakan tangan. Yang lainnya sudah pergi. Melihat apa yang disebut Bingzi Jue ini, Murong Yu tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Bahkan dapat dikatakan bahwa Bingzi Jue pada dasarnya lebih biasa daripada sekte paling dasar di dunia kultivasi. Apa yang lamban tentang ini? Apakah kamu melihat yang lain? Roh ilahi Murong Yu menarik diri dari kepingan giok, menatap Hetu dengan ragu-ragu. Hanya ada kata taktik prajurit. Mata Hetu berseri-seri, masih tidak bisa menahan kegembiraan. Bingzi Jue, ini bukan masalah besar, apa yang mengejutkan. Saya pikir latihan ini bahkan lebih umum daripada latihan kultivasi paling dasar. Sambil berbicara, Murong Yu hendak mengeluarkan kepingan giok dari buku. Lempar. Namun, pada saat ini, dia berhenti, lalu menatap Hetu dengan ekspresi terkejut, dan berkata, tidak, kepingan giok ini disatukan dengan busur Qian Kun, pakaian peribagua, Del. Itu sama sederhananya dengan latihan biasa. Apakah itu setidaknya setingkat dengan busur Qian Kun? Ketika sampai pada hal ini, niat ilahi Murong Yu masuk lagi. Kali ini, Murong Yu menatap Bingzi Jue dengan serius untuk waktu yang lama, dan bahkan telah membekas dalam ingatannya beberapa kata Bingzi Jue. Namun, Murong Yu masih tidak menemukan apapun. Murong Yu, terkadang aku harus mengatakan bahwa keberuntunganmu sangat bagus. Aku tidak akan berbicara tentang pakaian perigosip, tetapi kamu benar-benar bisa mendapatkan busur Qian Kun. Dan sekarang kamu memiliki mantra 9 karakter. Itulah Bingzi Jue, Hetu berkata sambil mendesah.